Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di video saya. Nah, hari ini saya kedatangan satu sepeda baru lagi. Ini adalah Polygon Stratos S3 tahun 2020. Size-nya 51 kombinasi black and red. Nah, saya sebelumnya sudah pernah punya Stratos S3 yang warna green Tosca, tapi karena ukurannya kecilan dan waktu itu emang niatnya beliin istri, tapi ternyata istri lebih suka pindah ke Divin R5. Jadi saya jual dan saya beli lagi Stratos S3 karena masih penasaran. Nah, sebelumnya sudah saya upgrade bannya ke Lugano dan average speednya naik lumayan signifikan. Lalu yang satunya lagi punyanya Om Odi di upgrade ke Michelin Dynamic Sport dan termasuk lumayan juga. Nah, S3 ini masih pakai Sora. Kalau S4 dia sudah pakai Tiagra. Perbedaan harganya juga cukup lumayan. Ada lagi satu sepeda Polygon Stratos. Nah, ada lagi Stratos S5 yang dia udah pakai Shimano 105 dan harganya juga udah di atasnya lagi. Kalau Stratos S7 ini dia udah pakai karbon ya, beda dengan S5. S8 juga udah pakai karbon. Nah, perbedaan harganya cukup banyak. Kalau S3 ini dia masih 7 jutaan harganya, meskipun harga di pasar sekarang sudah bahkan lebih mahal daripada price listnya Polygon yang 7 juta. Ya, itu wajar karena memang permintaan pasar untuk sepeda ini sedang tinggi. Nah, kita akan coba lihat Stratos S3 ini seperti apa spesifikasinya. Dia saddle dan seat postnya menggunakan Entity Sport. Di bagian frame di atas kombinasi merah dan ada garis di situ silver dengan tulisan S3 dan Stratos. Bagian headsetnya dia menggunakan FSA dengan welding di bagian headset yang sudah cukup halus. Sama halusnya dengan S4 dan S5, hanya perbedaannya memang di bagian bottom bracketnya. Nah, las-lasan di bagian bottom bracketnya itu kalau di S4 dan S5 dia udah halus, lebih halus. Kalau di S3 ini masih kelihatan cukup kasar. Nah, ini size-nya 51, ada tulisan Polygon Stratos S3 di situ. Oke, kita beralih ke bagian stemnya. Stemnya dia menggunakan Entity dan droppernya juga menggunakan Entity Sport. Bar tape-nya lumayan ya, meskipun dia bukan yang premium, tapi cukup lah untuk fungsi dan juga penampilannya masih cukup lumayan. Drifternya menggunakan Shimano Sora dengan sistem inner couple, jadi sudah cukup rapi di bagian depan jika dibandingkan dengan versi-versi drifter yang sebelumnya. Oke, 9x2 speed Shimano Sora. Ini kita lihat. Oke, bagian brake setnya dia menggunakan Tektro, sudah cukup pakem ya jika dibandingkan dengan misalnya punyanya Trail Arden yang dia masih belum series. Nah, ini sudah cukup pakem Tektro ini. Kemudian forknya dia menggunakan fork karbon dengan wheelset Etro. Jadi wheelsetnya ini masih belum Entity. Kalau S3 itu masih Etro, S4 menggunakan Entity SL2, S5 atau Divin R5 dia menggunakan Entity SL3. Jadi perbedaannya ada pada wheelsetnya. Nah, ini ban yang digunakan adalah Kenda. Nah, ini Etronya, velgnya, rimnya. Ban yang digunakan adalah Kenda ukuran 700x28C dengan tekanan maksimalnya itu 90 PSI. Jadi kalau dibandingkan dengan Lugano, tekanan maksimal ban Lugano itu ada di 115. Kalau Continental itu bahkan sampai 125. Dan juga TPI-nya berbeda ya. Ini bannya tebal banget Kenda ini. Saya pernah buka dan cek, saya bandingkan dengan Lugano, itu memang dia tebal nilon dan oleh karena itu dia berat. Sensasinya kalau dikendarai di jalan itu dia kayak bannya itu nancep di aspal dan narik kita ke belakang. Apalagi kalau ditanjakan itu kerasa banget beratnya. Tapi untuk komuter aja, jalan yang trek-treknya datar, nggak nantepi terlalu tinggi, ban ini masih worth it banget. Tapi kayaknya memang harus di-upgrade ya untuk sisi bannya. Brake set belakang juga menggunakan Tektro dan ada 2 pin di situ. Kalau teman-teman perhatikan, dia mungkin didesain untuk bawa pannier atau carrier di belakang ya. Jadi ada pin di situ. Bannya masih sangat tebal. Ini waktu saya ambil, kayaknya sih ownernya ini jarang make karena bannya itu depan belakang cukup kempes meskipun anginnya nggak habis banget dan kondisinya itu sudah akrab dengan sarang laba-laba, jadi semalam cukup berdarah-darah ini bersihnya. Kasetnya menggunakan 1128 Sora 9 speed, cukup sebenarnya untuk trek-trek yang datar, tapi untuk tanjakan sih untuk road biker amatir seperti saya sarankan untuk di-upgrade.
RD-nya menggunakan Sora, FD-nya juga menggunakan Sora, dan cranknya juga Shimano Sora, kombinasi 3450. Jadi ini sudah cukup enteng. Memang didesain buat narik bobot sepeda yang cukup berat. Total bobot sepedanya untuk Stratos S3 ini mungkin sekitar 10,2 atau 10,3 kg. Pedalnya sudah pakai gap dari ownernya yang lama. FD-nya menggunakan Shimano Sora juga. Oke. Nah, itu tadi penampilan secara keseluruhan dari sisi kanan. Kita coba lihat dari sisi kirinya. Nah, di bagian cranknya ini dia menggunakan bottom bracket yang versi terbaru. Jadi dia sudah ada tonjolan keluar dari bottom bracketnya itu yang meminimalkan ruang menganga yang ada di antara frame dan crank. Nah, ini berfungsi untuk menstabilkan cranknya, asnya supaya tetap di tengah. Kemudian dia juga katanya lebih loncat daripada yang nggak pakai model ini, dan yang paling penting dia menahan debu supaya nggak masuk ke sisi bottom bracketnya, jadi lebih awet. Nah, ini bagian fork depan sebelah kiri juga masih mulus. Pinnya saya ganti, pin droppernya kayak kemarin pas saya ambil itu hilang satu pinnya sebelah kiri, makanya saya ganti dengan pin yang baru. Nah, itu tadi adalah secara keseluruhan penampilan dari Stratos S3 tahun 2020 ini. Saya masih belum coba test ride, mungkin nanti akhir pekan saya akan coba test ride dan berikan reviewnya untuk teman-teman. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum.